Sini kamu. Lepasin, Papa. Sini. Mau kemana sih? Aku nggak mau gugurin anak ini, Pak. Udah. Sini, diam kamu. Udah. Lepas. Udah dong, Pak. Mama mohon, Bapak tolong. Jangan paksa Riri gugurin kandungannya. Kasihan Riri. Ini bukan anaknya Andi, Pak. Tapi anak Haris. Apa kamu bilang? Aku mengandung anaknya Haris, bukan anaknya Andi. Ri, kalau kamu mengandung anaknya Haris, harusnya kamu menikah sama Haris, bukan sama Andi. Anaknya kan harus tahu siapa bapak kandungnya. Mam, kalau Andi sampai tahu, jantungnya nggak akan kuat, Mam. Aku harus lindungi Andi, Mam. Tapi kamu nggak boleh mengorbankan kebahagiaan kamu buat Andi. Kamu juga berhak bahagia, sayang. Kamu ini benar-benar keterlaluan. Papa tidak mau kamu mengorbankan kebahagiaan kamu, karier kamu. Ngerti? Jangan bikin malu nama keluarga. Satu-satunya jalan, kamu ikut Papa. Gugurkan kandungan. Papa! Riri gimana keadaannya sekarang? Kenapa ya tiba-tiba dia pucat, pusing, gak biasanya dia kayak gitu. Keperasaan gue gak enak ya. Kenapa gak diangkat ya? Ayo dong, Ri, angkat. Andi, Ma, kamu kenapa? Kok wajah kamu pucat gitu? Kamu sakit? enggak. Aku telepon Riri nggak diangkat-angkat. Aku khawatir sama dia, Ma. Riri kenapa? Tadi dia baik-baik aja kan? Ya, tadi emang pas bareng Mama baik-baik aja. Cuma tadi kan kita ke butik, habis dari butik, pas mau pulang dia tiba-tiba pusing. Kayaknya dia kecapean deh. Astaga, Riri sedang hamil muda. Dalam kondisi itu dia memang nggak boleh kecapean. Jangan-jangan dia... Kayaknya aku mau ke rumah Riri, Ma. Aku pengen lihat keadaannya dia. Sebaiknya kamu jangan ke sana dulu. Kasih dia kesempatan untuk istirahat. Dia pasti kecapean, mungkin banyak tugas di kampus, ya kan? Belum lagi urusan persiapan pernikahan ini, dia kan juga repot urus ini itu. Jadi lebih baik dia istirahat aja. Daripada kalau kamu ke sana yang ada malah dia nggak istirahat nanti. Iya juga sih, benar kata Mama. Tapi aku khawatir sama dia, Ma. Kamu nggak usah khawatir. Paling dia lagi tidur. Nanti kamu coba telepon aja lagi kalau kira-kira dia udah cukup istirahat. Sini kamu. Lepasin, Papa. Sini. Mau kemana sih? Aku nggak mau gugurin anak ini, Pak. Udah. Sini, diam kamu. Udah. Lepas. Udah dong, Pak. Mama mohon, Bapak tolong. Jangan paksa Riri gugurin kandungannya. Kasihan Riri. Bayinya juga nggak salah, Pak. Diam kamu. Ini semua gara-gara kamu tahu. Mau kemana lagi kamu? Pak, kalau Papa maksa aku untuk gugurin anak ini, aku akan pergi selamanya dan gak akan pernah kembali. Jangan ngomong gitu, Ri. Gak boleh. Mam,
Kalau papa tetap maksa, aku akan pergi, Mam. Tolong dong, Pak. Mama mohon. Jangan paksa Riri. Itu cucu kita. Bayinya juga gak salah. Mam, aku mohon biarin aku melakukan ini semua ya. Biarin aku nikah sama Andi. Dan biarin anak ini hidup. Ini satu-satunya cara untuk menebus dosa aku sama Andi, Mam. Aku tahu, aku banyak banget dosa sama papa. Aku minta maaf. Tolong maafin aku ya. Aku janji. Aku akan terusin kuliah aku sampai selesai. Asal papa jangan ngomong sama Andi. Please, aku mohon. Dengerin Riri dong, Pak. Papa. Pak. Mam, maafin aku ya. Kenapa harus Alia yang ngalamin semua ini? Kenapa? Ya Allah, Alia. Kamu kenapa, Karin? Apa yang terjadi sama Alia? Maaf, Riz. Ini bukan urusan kamu. Tapi kamu tadi barusan menyebut nama Alia. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi sama dia? Rin, udah kau bilang sama aku, kamu jangan bikin aku tambah bingung. Barusan dokter telepon aku. Dan dokter bilang kalau Alia sakit kanker. Kanker? Dia penyemangat hidup aku, Riz. Aku nggak tahu kalau misalnya Alia kenapa-napa atau terjadi sesuatu sama Alia, aku nggak tahu apa aku bisa bertahan hidup. Kamu tenang aja, Rin. Kalau emang Alia mengidap sakit kanker, kita bakal cari dokter yang terbaik untuk mengobati dia. Riz, ngobatin penyakit kanker itu nggak gampang. Aku nggak yakin kalau Alia bisa sembuh. Kamu nggak boleh ngomong seperti itu. Pokoknya kamu harus yakin kalau Alia itu pasti sembuh. Riz, sekarang ada yang lebih penting dari kesembuhan Alia, yaitu kamu, ayahnya. Riz, aku mohon sama kamu, mulai sekarang, kamu luangin waktu buat Alia ya. Biarin Alia ngerasain kebahagiaan sama ayahnya. Walaupun dia belum ngerti kalau kamu itu ayah kandungnya. Bagaimanapun Alia itu darah daging aku. Bahkan saat dia lahir aku nggak ada. Dan bahkan aku juga nggak ada di samping dia waktu dia besar. Sekarang dia hadir dalam hidup aku. Dan dia sakit parah. Ya Allah, apakah ini karena dosa-dosa aku? Jika emang iya,
kenapa Alia yang harus menanggungnya. Riz, kamu mau kan? Aku mohon sama kamu. Kasihan Alia. Baiklah. Alia, kamu kenapa? Gimana sakitnya? Terima kasih ya Om, udah jengukin Alia. Alia cuma sakit demam dan pusing. Ya Tuhan, bahkan dia belum tahu kalau dirinya mengidap penyakit mematikan. Om Baik kenapa nangis? Alia nggak apa-apa kok. Alia harus kuat ya. Alia harus yakin Alia pasti sembuh. Om sama Mama janji bakal sekuat tenaga biar Alia cepat sembuh. Ya, sayangnya. Ya Om. Haris, aku tuh selalu sedih kalau Alia ceritain tentang ayahnya. Ingin rasanya aku bilang kalau kamu itu ayahnya. Ririn, lebih baik jangan kamu kasih tahu itu ke Alia, oke? Kenapa? Apa kamu nggak mau ngakuin kalau Alia itu darah daging kamu? Bukan, Rin. Bukan gitu maksud aku. Tapi lebih baik kita cari waktu yang tepat untuk kasih tahu Alia. Dan biar aku aja ngasih tahu dia. Ya tapi kapan? Kapan kamu kasih tahu Alia? Rin, aku mohon sama kamu ngertiin dong posisi aku. Aku sebentar lagi bakal menikah, Rin. Dan aku janji sama kamu setelah aku menikah aku bakal kasih tahu Alia. Dan aku juga bakal kasih tahu istri aku. Bagaimanapun istri aku harus menerima kalau Alia itu anak aku. Jadi kamu mau nikah? Sama siapa? Riri? Haris, kamu jawab dong pertanyaan aku. Kamu mau nikah sama siapa? Sama Riri? Hah? Lebih baik aku pergi. Permisi. Haris tunggu. Haris! Aku udah ngarang cerita kalau Alia kena kanker. Tetap aja Haris mau menikah. Ingat, Riz, aku nggak akan biarin pernikahan itu terjadi. Nggak akan pernah.